Sebagian pengamat itu mengatakan bahwa gonjang-ganjing yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada saat ini karena rebutan masalah tambang. Rasa-rasanya sebenarnya ada grand skenario dari Pak Miftahul Ahyar. Melihat rekam jejaknya bagaimana perilaku beliau terhadap PCNO Mutia Surabaya, terhadap PWNO Jawa Timur, bagaimana Kiai Haji Halim Aksanusa harus terlengserkan. Sekarang diulang lagi, beliau dengan grupnya, saya katakan dari bahasa pendekar dengan gengnya, memecat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Itu bukan etika NU. Pak Miftahul Ahyar itu adalah pendukung FPI. Tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah tesis ilmiah yang sampai sekarang dan saya yakin sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mengeluarkan antitesis beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami. Kami ingin menyampaikan informasi penting yang disampaikan oleh dua tokoh dari Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah Kiai Haji Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah pembina Majelis Taklim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua, beliau adalah Bapak Mukhlis Amiruddin. Beliau adalah salah satu kader Nahdlatul Ulama. Beliau juga sesepuh Pagar Nusa Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk pertama, pertanyaan kami sampaikan kepada Mbah Kiai Haji Iskandar. Pangapunten, mohon maaf Mbah Yai, sekarang kondisi PBNU sedang menjadi sorotan masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan pertanyaan, mohon tanggapan panjenengan. Mengapa PBNU dikatakan gaduh? Sangat gaduh bahkan Gus Yahya diultimatum untuk supaya beliau mengundurkan diri oleh risalah yang sudah ditandatangani Kiai Haji Miftahul Ahyar. Mohon tanggapan, mungkin saran juga untuk warga NU. Monggo Mbah Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan maunahnya pada sore hari ini kita dipertemukan dalam rangka menjalin silaturahmi antar sama warga dan kader NU. Menurut pendapat saya, yang saya ambil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kegaduhan polemik yang terjadi di PBNU periode sekarang, kalau kita mau jujur, mau objektif, yang salah itu para muktamirin waktu muktamar kemarin ketika memilih pemimpin, terutama pemimpin puncak yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena yang menentukan baik tidaknya Nahdlatul Ulama itu berada di tangan Roisul Am. Karena Roisul Am itulah yang memegang kendali Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau Roisul Amnya itu benar-benar seorang ulama yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, maka NU itu akan kuat, akan bertahan menghadapi badai dan guncangan seperti apapun.
Nah, yang sekarang menurut pendapat saya itu kurang pas dengan apa yang diinginkan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama itu menurut Fudail bin Iyad dalam kitab Syarah Hikam itu bisa dilihat pada bab Bayanul Ilmin Nafi. Beliau mengklasifikasi ulama itu ada 3. Yang pertama, alimun tabibuddin. Ada ulama yang menjadi dokternya agama. Yang kedua, alimun dawa'ud dunya. Ada ulama yang menjadi obatnya dunia. Nah, tabibuddin dan dawa'ud dunya ini untuk memegang atau menduduki kursi Roisul Am itu sangat pantas dan dijamin NU itu akan kuat, akan kokoh menghadapi badai apapun. Yang ketiga, ini yang tidak boleh menduduki kursi Roisul Am. Apa itu? Alimun Dauddin, yaitu ulama yang menjadi penyakitnya agama. Kalau NU dikendalikan oleh ulama yang menjadi penyakitnya agama, jangan berharap NU di masa sekarang dan yang akan datang itu akan menjadi rahmatan lil alamin, akan berkontribusi semaksimal mungkin kepada negara, itu tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, ulama yang dikehendaki oleh Rasulullah itu seperti apa? Yang pertama, ulama itu harus benar-benar orang yang tidak mau kepada gemerlapnya dunia. Sama sekali nafsunya itu tidak tertarik dengan kemewahan dunia. Dalam kitab yang sama di Syarah Hikam, pada suatu hari Imam Sahal bin Abdullah itu menganjurkan kepada santrinya, beliau mengatakan, la taqta'u amron min umurid dunya wad din illa bi masyuratil ulama. Kata beliau kepada santri-santrinya, kamu jangan memutus perkara dunia dan perkara agama kecuali kamu kalau sudah bermusyawarah minta pendapat kepada ulama. Ila, ada seorang santrinya bertanya kepada Imam Sahal bin Abdullah, manila ulama, kiai siapa ulama itu? Imam Sahal bin Abdullah menjawab, alladzina yu'siruna al-akhirata 'ala dunya wa yu'siruna Allaha 'ala anfusihim. Ulama itu adalah di samping alim menguasai ilmu agama, juga orang itu mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada dunia dan mengutamakan Allah dari dirinya sendiri. Sekarang contoh, ketika Hadratus Syekh Al-Maghfur lahu Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi Roisul Am, dan ketika itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid lewat muktamar ke-27 di Subondo, kan antara lain hasil atau keputusan muktamar Situbondo itu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ajas tunggal. Nah, keputusan itu sangat membahagiakan kepada pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Karena gembira, hampir setiap hari para menteri di zaman Orde Baru itu
datang pulang sowan kepada Ki Ahmad. Beliau itu ditawari, Kiai itu menginginkan apa? Apa jawabnya Ki Ahmad? Saya sekarang sedang mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal, karena sebentar lagi saya akan pulang ke kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jawaban Ra'isul Amnya sudah seperti itu, jangankan para menteri, Pak Harto itu takut. Mau dikasih uang nggak mau, dikasih mobil nggak mau, dikasih apa saja beliau tidak mau. Keder Pak Harto saat tadi. Nah, itulah yang dikatakan ulama warasatul anbiya atau suksesor para nabi. Yang kedua, ulama itu mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri. Jadi ulama pewaris para nabi itu rela dirinya hancur karena Allah. Rela kehidupan dunianya sengsara karena Allah. Itulah ulama warasatul anbiya. Nah, adapun para pengurus di kanan kirinya Ra'isul Am itu banyak yang kaya raya. Itu memang seharusnya seperti itu, ya. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu tidak punya apa-apa. Dalam kitab Durratun Nasihin, Sayyidah Aisyah mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'iron. Kata Sayyidah Aisyah, istri beliau, ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah itu tidak meninggalkan sedinar, sedirham pun, tidak meninggalkan seekor kambing dan seekor unta. Itu tidak ada. Tapi mengapa perjuangan Rasulullah itu sukses? Karena sahabat yang ada di kanan kiri Rasulullah itu banyak yang kaya raya. Yang paling terkenal itu Sayyidina Utsman bin Affan, kaya raya itu. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu bukan sahabat yang tidak punya apa-apa, berkecukupan. Ditopang juga oleh istrinya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi Ra'isul Amnya itu harus tidak senang kepada harta, gitu. Adapun yang ada di kanan kirinya silahkan. Yang penting kekayaannya itu untuk mensupport, menendorse perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Ra'isul Amnya seperti itu, saya jamin Nahdlatul Ulama itu beraura, berharisma, tidak akan dipermainkan oleh siapa dan kelompok manapun. Jangankan, maaf, hanya bupati, gubernur, menteri, presidennya itu tidak akan berani. Karena ditawari kehidupan dunia sudah tidak mau, bingung gitu. Bagaimana dengan sekarang? Ya maaf, sebagian pengamat itu mengatakan bahwa gonjang-ganjing yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada saat ini karena rebutan masalah tambang. Apa kiai ulama itu tidak boleh mencari nafkah? Boleh, ya. Nabi Adam itu kan sebagai petani. Kemudian Nabi Isa itu terkenal dengan pengobatannya, sampai mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Dawud itu kemampuannya, Nabi Dawud itu bisa mencipta alat-alat tempur. Nabi Idris
itu di bidang konveksi. Nabi-nabi yang lain itu semua mencari nafkah, tapi tidak merusak alam. Lalu bagaimana sekarang dengan kasus Raja Ampat? Ini sudah bukan rahasia lagi. Ternyata di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama ada yang menjadi komisaris. Inisialnya itu F. Dan itu sudah menyebar viral kemana-mana. Nah, oleh sebab itu, untuk muktamar yang akan datang, para muktamirin itu jangan salah pilih, terutama ketika memilih Roisul Am. Pilihlah Roisul Am seperti almarhum Al-Mahfudlah Ki Ahmad Siddiq, almarhum Al-Mahfudlah Ki Sahal Mahfud, apalagi seperti Roisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Insya Allah kalau Roisul Amnya mempunyai akhlak seperti beliau-beliau, mempunyai ketidaksukaan kepada gemerlapnya dunia, insya Allah NU itu disegani, bukan hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri. Yang pertama. Yang kedua, ulama yang diharapkan oleh Rasulullah pernah bersabda begini, tawadu'u liman ta'allamuna minhu wa tawadu'u liman tu'allimuna. Kalau diterjemahkan kira-kira begini, kamu harus tawadhu, harus menghargai kepada orang yang kamu belajar kepada orang itu, belajar ilmu maksudnya. Dan juga kamu harus tawadhu, menghargai kepada orang yang orang itu pernah belajar ilmu kepada kamu. Jadi santri itu harus hormat, menghargai kepada ulama. Tapi ulama itu juga harus menghargai kepada santri. Jadi jangan seenaknya menjadi ulama itu, mentang-mentang ulama lalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyinggung kepada perasaannya santri, itu tidak boleh. Wala takunu min jababiratil ulama. Jangan sampai kamu itu menjadi ulama yang sombong, yang congkak, yang arogan. Apa sombong itu? Apa sombong itu setiap hari naik mobil mewah? Tidak. Apa sombong itu setiap hari memakai baju yang mewah? Tidak. Sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya maaf, ini mengembang ke tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah tesis ilmiah yang sampai sekarang dan saya yakin sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mengeluarkan antitesis beliau. Tapi apa yang terjadi oleh Roisul Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama periode sekarang? Justru Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan termasuk Gus Abbas itu dikatakan kelompok Khawarij. Jadi orang-orang yang sedang mengoreksi nasabnya Ba'alawi itu oleh Roisul Am dikatakan Khawarij. Itu sangat menyakitkan kepada warga NU, karena warga NU itu tidak buta sejarah. Khawarij itu adalah
orang-orang yang menentang kepada kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah. Sampai ada tokoh Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Sayyidina Ali. Abdurrahman bin Muljam itu bukan orang sembarangan, hafizul Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Setiap saat mulutnya tidak lepas dari zikir kepada Allah. Tapi karena tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Abdurrahman bin Muljam itu tega membunuh menantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan dikatakan Khawarij itu sangat menyakitkan. Nah, oleh sebab itu saya berharap pada muktamar yang akan datang, mari demi kejayaan NU, demi karisma NU, baik di mata Indonesia maupun di mata dunia, jangan sampai salah pilih Roisul Am. Adapun yang lain, monggo silakan. Tapi satu, karena beliau ini yang memegang kendali Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau Roisul Amnya sudah benar-benar seorang ulama, suksesor, pewaris para nabi, dijamin NU itu akan berkarisma, beraura, dan akan disegani bukan hanya di Indonesia, tapi di mata dunia. Yang terakhir, harapan saya kepada warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga menteri-menteri yang peduli kepada rakyat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kesejahteraan lahir dan batin. Amin. Dan dengan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama di periode yang akan datang, saya yakin pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia akan sukses menggapai Indonesia emas di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Sekali lagi harapan saya kepada mu'tamirin di muktamar yang akan datang, jangan salah pilih Roisul Am. Kuncinya adalah Roisul Am. Adapun surat yang diterbitkan oleh Roisul Am untuk melengsarkan Gus Yahya Al-Saquf, itu insya Allah Gus Yahya itu bisa menghadapi sendiri. Karena berdasarkan rumor yang beredar bahwa Gus Yahya itu adalah orangnya Gus Dur, kan begitu. Jadi orangnya Gus Dur itu katanya mau dibersihkan dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama periode sekarang. Kalau itu terjadi, maka PBNU akan disetir oleh orang asing, dan itu sangat berbahaya. Tapi kita harus yakin bahwa para ulama al-amilun, para aulia al-wasilun yang sekarang ada di alam barzah, beliau itu tidak meninggal dunia. Al-mu'minun la yamutun bal yaqibun. Orang mukmin, maksudnya para wali dan para ulama itu tidak meninggal dunia, hanya pindah tempat. Beliau di alam barzah akan ikut mendoakan Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Semoga doa-doa beliau di alam barzah langsung diijabahi, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat sampaikan pendapat saya.
berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis tentang gejolak gonjang-ganjing yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama periode sekarang ini. Semoga periode-periode berikutnya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Terima kasih kepada bangsa Indonesia, terutama warga NU yang berkenan mendengarkan pendapat saya yang saya ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Iskandar Zulkarnain, Pembina Majelis Taklim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan saran, masukan, dan nasihat beliau bisa diperhatikan oleh para warga NU. Insya Allah bermanfaat. Berikutnya, kami ingin menanyakan kepada Bapak Mukhlis Amiruddin terkait hal yang sama. Bapak Mukhlis, panjenengan selaku salah satu kader NU dan juga sesepuh Pagar Nusa Banyuwangi, Jawa Timur, bagaimana tanggapan panjenengan terkait kondisi PBNU sekarang? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Bapak dan saudara sekalian, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai tadi, bahwa semoga muktamirin pada Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2027 mendatang lebih teliti lagi dalam memilih, khususnya untuk Rais Am juga ketua tanfidiyahnya, karena adanya gejolak ini tidak lepas dari rekam jejak bagaimana Rais Am yang sekarang Pak Miftahul Akhyar itu dulu adalah salah satu pendukung organisasi yang sangat memusuhi kader-kader NU, sangat memfitnah terhadap organisasi cinta kita, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Pak Miftahul Akhyar itu adalah pendukung FPI, dan itu disampaikan oleh beliau sendiri di publik. Jadi nggak heran apabila sekarang beliau mengacak-acak NU lewat pemecatan terhadap Gus Yahya Khalil Stakuf. Terlepas salahnya dan benar dari itu semua, rasa-rasanya seperti ada grand skenario dari Pak Miftahul Akhyar melihat rekam jejaknya bagaimana perilaku beliau terhadap PCNU Kutia Surabaya, terhadap PWNU Jawa Timur, bagaimana Kiai Haji Halim Aksanusa harus terlengserkan. Sekarang diulang lagi, beliau dengan grupnya, saya katakan dari bahasa pendekar, dengan gengnya memecat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Itu bukan etika NU. Tanda kutip saya katakan, bisa jadi itu adalah titipan dari oknum tertentu atau organisasi tertentu yang sengaja ingin mengacak-acak NU dari dalam. Bisa jadi mereka memang agen yang sengaja disusupkan ke dalam tubuh NU. Oke lah, beliau mungkin putra seorang kiai yang notabene juga NU. Tidak tertutup kemungkinan beliau tersisipi ide-ide, ideologi-ideologi yang untuk menghancurkan NU dari dalam. Nyatanya tidak pernah ada satu huruf pun, satu kata pun yang digunakan untuk membela ketika Faisal Asegaf melecehkan, menghina Raisul Akbar Mbah Kiai Haji Asy'ari. Bagaimana pelecehan dilakukan? Tidak ada satu orang pun di tubuh NU yang membela berikut Banom dan lembaga NU. Tapi ketika ada oknum dari NU yang berusaha meluruskan tentang sejarah Pahlawi, sejarah keturunan Rasulullah, bagaimana kalimat dan kata yang keluar dari lisan dari Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar, seperti dikatakan Romo Kiai Haji Iskandar Zulkarnain tadi, mereka adalah kelompok waris Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani.
Bukankah ini tidak bijak? Jadi kalau melihat rekam jejaknya, terindikasi beliau adalah orang titipan yang sengaja untuk mengacak-acak, untuk menginfiltrasi NU dari dalam. Monggo dibuka catatannya. Bagaimana terjadinya PCNU Surabaya? Bagaimana lesernya Kiai Haji Ali Hasan Musa? Bagaimana lengsernya Kiai Haji Marzuki Mustamar? Monggo kita buka secara terbuka. Saya salah satu kader NU, salah satu bagian dari sesepuh Pagar Nusa, sangat tidak terima apabila NU diacak-acak. Bagaimana Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar diam 1000 bahasa ketika Habib Rizik melecehkan Pak Gus Dur, menghina para masyayikh NU, menghina para muassis NU. Mereka semua diam 1000 bahasa. Ini perlu kita pertanyakan. Ada grand scenario ini, dan saya harapkan kader-kader NU, baik itu yang struktural maupun non struktural, merapatkan barisan, bangun komunikasi, jalin kekompakan untuk menyelamatkan lembaga yang kita cintai, organisasi yang kita cintai, yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu Kiai, saya. Dan saya juga masih ingat, karena saya salah satu pelaku, jadi terindikasi perusakan dari dalam yang dilakukan oleh oknum pada konferensi PCNU Banyuwangi tahun 2012. Kami kader-kader NU Banyuwangi menemukan adanya riswah. Kami melapor baik secara administrasi maupun secara personal. Kami melapor kepada PWNU yang kebetulan waktu itu PWNU Jawa Timur dipimpin oleh Pak Miftahul Ahyar. Bahkan saya pribadi bersama 6 orang teman saya datang ke pondoknya Pak Miftahul Ahyar. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tanggapan. Bahkan beliau merokok aja sampai 2 batang. Ini terjadi dan ini fakta. Dari kami 6 orang, 1 telah dibudut Allah untuk kundur dengan saudara Allah Ta'ala. Tapi yang 5 masih utuh dan siap bersaksi. Bahkan waktu itu almarhumlah Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud sangat kecewa. Kenapa SK PCNU Banyuwangi harus keluar? Padahal Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud waktu itu juga kami lapori terjadi riswah di konferensi PCNU Banyuwangi tahun 2012 yang tepatnya berada di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Ini fakta. Karena tim PBNU waktu itu juga membentuk tim pencari fakta tentang adanya riswah. Tim pencari fakta yang ditunjuk, yang dibentuk oleh PBNU waktu itu juga mengakui. Tapi kenapa? Ada sesuatu, ada something yang kita juga tidak tahu. Kenapa SK-nya bisa keluar? Catatan-catatan ini menurut hemat saya terindikasi ada rencana perusakan NU dari dalam. Dan saya harap kader-kader Nahdlatul Ulama untuk kompak menjaga NU dari dalam, dari luar, menjaga NU dari rongrongan oknum-oknum yang sekarang mengangkangi PBNU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebuah nasihat ya, himbauan juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh warga NU demi kebaikan Nahdlatul Ulama ke depan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kekhilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.